Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Syakir dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan matematika peminatan dari bab logaritma. Oke, masuk ke soal. Soalnya itu 2 log 8 sama dengan 2 log 8 sama dengan 2 log 8 2 pangkat 3 sama dengan 3. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi itu jawabannya kok 2 log 8 itu sama dengan 3. Penjelasan lebih lanjutnya, 2 log 8 dibaca dengan logaritma 8 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 3. Oke, sekian dari saya. Dafa Syakir. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Anda dari kelas 12 IPA 1, ingin mempresentasikan matematika peminatan bab limit fungsi trigonometri. Langsung aja kita ke soalnya. Presentasi matematika peminat ujian praktik 2023. Baik, ini rumusan soalnya. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Limit X pi per 4 cos 2X per sin X dikurang cos X. Nah, jadi pertama-tama lim X pi per 4 cos 2X per sin X dikurang cos 2X sama dengan lim X pi per 4 cos 2X nya dijabarin dulu pakai rumus pakai rumus identitas trigonometri. Nah, kemudian lim X nya dibikin kayak gini, kita faktorkan cos kuadrat X jadi kayak gini, sin kuadrat X jadi kayak gini. Yang ininya ditulis ulang. Nah, jadi kalau misalnya hitung-hitungan manual, yang ini sama yang ini dicoret. Nah, yang ini jadinya min 1, yang ini ditulis ulang. Dan terakhir baru kita substitusi, kita tukar X-nya ini dengan pi per 4, jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 per min 1. Dan ini adalah jawabannya, akar 2 per min 1, atau boleh juga ditulis min akar 2. Nah, jadi itulah presentasinya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farisi dari kelas 12 MIPA 1 SMA Al-Minhad. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan tentang matematika peminatan dari bab logaritma. Mari kita mulai soalnya. Soal 0,25 log dalam kurung X ditambah 1 ditambah 16 log dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 0. Di sini 0,25 tadi bisa kita jadikan 0,25 bisa kita jadikan 1/4, yang mana 1/4 bisa kita jadikan lagi 4 pangkat negatif 1. Dan 16 bisa kita jadikan 4 pangkat 2. Rumus. Di sini kita memerlukan rumus A pangkat M log X sama dengan 1/M. A log X.
Yang mana A pangkat M tadi kita masukkan dari 4 pangkat negatif 1 log X tambah 1. Dan 1 per M sama dengan negatif 4 log dalam kurung X tambah 1. Kenapa ini negatif 4 log? Karena tadi kan AM log X sama dengan AM nya 4 pangkat negatif 1. 4 pangkat negatif 1. Jadi di sini 1 di sini 4 pangkat 4 per 1 log X tambah 1. Yang mana bisa kita singkat menjadi negatif 4 log X1. Dan kita menggunakan rumus ini lagi untuk yang satunya. Yang mana 4 pangkat 2 log X tambah 3 sama dengan 1 per 2 4 log X tambah 3. Dalam penyelesaian tadi, maka kita masukkan yang tadi ini berubah menjadi negatif 4 log X tambah 1 dan 4 pangkat 2 log X sama dengan 1 per 2 4 log X tambah 1 sama dengan 0. Dan selanjutnya yang awalnya ini datang dari mana? Ini ada perubahannya lagi. Yang awalnya N 4 log N A log X sama dengan, bisa ininya kita pindahin ke sini, A log X pangkat N. Di sini makanya berubahnya dari awalnya negatif, awalnya 1 per 2 di sini, jadi pindah ke depan. Yang awalnya negatif kita pindah ruaskan menjadi positif. Dan kena log sama log udah sama, 4 log, jadi kita bisa lanjut saja dengan angka yang ininya, yang X-nya ke bawah. Dan semua yang pangkatnya 1 per 2 bisa kita jabarkan menjadi akar. Di sini X tambah 3 pangkat 1 per 2 bisa kita buat jadi akar X tambah 3. Dan ini tinggal diturunkan aja. Dan ini akar pindah ruas menjadi pangkat kuadrat. Yang pangkat kuadratnya kita jabarkan menjadi X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Yang ini kita pindah ruaskan ke sini. Jadinya X-nya yang awalnya positif jadi negatif X. Berarti 2X dikurang negatif X sama dengan plus X. Dan yang awalnya 3 positif kita pindahkan ruas menjadi negatif. Dan yang awalnya salah, ini 2 ini harusnya. Ini 2 harusnya. Dan yang awalnya negatif ini jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif. Dan hasilnya ini. Maka ini bentuk dari pemfaktoran, yang mana kita bisa faktorkan X ditambah 2 dan X dikurang 1 sama dengan 0. Dan hasil dari pemfaktoran ini adalah yang awalnya dia positif menjadi negatif karena X tambah 2 sama dengan 0 dan 2-nya pindah jadi X sama dengan negatif 2. Dan ini pun juga sama, X ditambah X dikurang 1 sama dengan 0 dan X sama dengan positif 1. Dan jawabannya yang kita dapatkan dari ini adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 1.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Abdul Aziz dari kelas 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan matematika minat. Materinya turunan fungsi trigonometri. Nah, ini soalnya nih. Diketahui fungsi fx sama dengan sin kuadrat 2x tambah 3. Maka turunan dari f adalah f aksen. Maka f aksen x sama dengan, mari kita jawab ya. Nah, ini turunan nih namanya. Fx sama dengan sin kuadrat 2x tambah 3. Turunkan sin kuadratnya nih. Nah, terus turunkan ininya. Sin 2x tambah 3-nya. Terus turunkan 2x tambah 3-nya doang. Nah, ini jadinya f aksen x sama dengan 2 sin 2x tambah 3 kali cos 2x tambah 3 kali 2. Kemudian f aksen x sama dengan 4 sin dalam kurung 2x tambah 3 kali cos 2x tambah 3. Nah, ini jawabannya. 4 sin 2x tambah 3 kali cos 2x tambah 3. Apakah ada pertanyaan? Apa? Tidak. Iya, apa? Buat kebetulan. Oke. Demikian penjelasan tentang turunan fungsi trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Hanif dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makarya matematika minat bab limit trigonometri. Ya, langsung saja. Di sini soalnya lim x mendekati pi per 4 cos x tambah sin x per tan x. Kalau misalnya ditanya ini mengapa 45 derajat, di sini soalnya pi per 4 itu sama aja 180 per 4 dibagi 45. Kita lanjut. Mengapa ini 1/2? Karena cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 kali 2. Sin 45 derajat sama saja seperti cos 45. Sedangkan tan 45 derajat sama dengan 1. Dan ini hasilnya 1/2 atau sama saja setengah tambah setengah 1. Jadi udah itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah Rahman dari kelas 12 IPA. Hari ini saya ingin membahas satu soal dari bab persamaan eksponen. Kan kalau persamaan eksponen tuh ini kan 3 pangkat x kuadrat min 26x tambah 169 sama dengan 1/729. 1/729 ini diganti jadi 3 biar bisa biar bisa pangkatnya doang yang diinin. Nah, kan kalau ini nih 3 pangkat berapa yang ngasilin 729? 3 pangkat 6. Kalau misal 1/3 pangkat 6, kalau misal dinaikin jadi 3/6/1. Kan 3/1 sama dengan 1. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal angka pangkatnya doang yang diinin, yang dihitung. Nah kan jadilah persamaan seperti ini. Terus dibikin biar sama dengan 0. Nah, x kuadrat dikurang 26x tambah 163 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, cari
faktor. Cari faktor yang kalau misal dikali ngasilin 169. Kalau misal ditambah ngasilin 26. Nih, kalau negatif 13 dikali negatif 13 hasilnya 169. Kalau negatif 13 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 26. Dah. Nah, X-nya ada 2. Kalau nggak 13, ya 13 juga. Nah, kalau misal kayak gini kan ada pembuktiannya. Kalau misalnya kayak gini nih, coba dicobain gitu. 3 pangkat 13 pangkat 2 dikurang 26 kali 13 ditambah 163 sama dengan 3 pangkat min 6. Nah, ini 13 kuadrat sama dengan 169. 26 kali 13 sama dengan 338 ditambah 163 sama dengan 3 negatif min 6. Nah, kalau misalnya hasilnya sama, berarti X-nya benar 13. Dah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaraka Fadilah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek dari matematika peminatan dari bab limit fungsi trigonometri. Sebelumnya aku mau jelasin dikit nih tentang limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri itu apa sih? Jadi limit fungsi trigonometri ialah nilai suatu fungsi trigonometri yang dimana nilai suatu variabelnya mendekati nilai tertentu. Langsung aja ke salah satu contoh soalnya. Nah, ini dia. Loh. Nah, limit sin 2x per sin x plus cos x. Gimana cara mengerjainnya? Kita lihat di slide berikutnya. Tada! Ini dia. Jadi limit sin x 2x sin 2x per sin x tambah cos x, kita bisa substitusikan x-nya sama dengan pi per 4 di sini. Oke? Nah, di sini udah kita substitusikan. Gimana cara ngitungnya? Pertama, ini kita bisa coret 2 sama 4, jadi pi per 2. Hasilnya adalah sin 180 per 2 sama dengan hasilnya sin pi per 2 adalah sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah sin 1 dan ini kita bisa hitung sin pi per 4 sama dengan sin 45 derajat dan cos pi per 4 sama dengan 45 derajat. Jadi ini hasilnya sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2 dan cos 45 derajat itu 1 per 2 akar 2. Ini kita bisa jumlahin ya. 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 hasilnya adalah akar 2. Nah, setelah hasilnya jadi 1 per akar 2, nih selanjutnya kita apain? Kita rasionalkan. Jadi 1 per akar 2 kita rasionalkan jadi 1 per 2 akar 2 dikali per akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah 1 per 2 akar 2 atau akar 2 per 2. Sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Kaibar Asyari dari kelas 12 MIPA 1. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau ngebahas salah satu materi dari matematika peminatan, yaitu limit fungsi trigonometri. Jadi langsung aja. Sebelum masuk ke soal, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu definisi dari limit fungsi trigonometri. Jadi di sini ada definisinya, yaitu nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Jadi di sini ada 3 cara metode pengerjaannya, yaitu 1. Substitusi. Jika nilai dan bentuknya tak tentu, maka dilanjutkan dengan pemfaktoran. Kedua, pemfaktoran. Lalu ketiga yang terakhir, kalikan dengan sekawan, yaitu mengubah suatu fungsi agar bisa dihasilkan nilai dari substitusi. Kemudian kita bisa lihat di sini ada pemaparan soal yang berbunyi limit x dengan nilai 5, 4x kurang 10 sin x kurang 5 per x kuadrat
negatif 25. Jadi gimana cara menjawabnya? Cara menyesuaikannya yaitu dengan, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jadi di sini memfaktorkan x kuadrat kurang 5 ini dengan mencari berapa kali berapa yang hasilnya negatif 25, jika dikurangkan maka hasilnya 0. Yaitu x tambah 5, x kurang 5. Setelah itu, kemudian kita akan mengeksekusi nih operasi pembagian dengan mengeluarkan faktor yang sama dari pembilang dengan penyebut dan pembilang dengan garis miring. Maka hasilnya akan menjadi 1. Ini 1. Setelah itu kita akan substitusi x-nya dengan angka nilai limit 5 menjadi 4, 5, 10, kurang 10, x, ini 5, karena diganti, tambah 5, juga 4 kali 5, sama dengan 10, per 10, maka hasilnya akan menjadi 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaditya Nugroho, kelas 12 MIPA 1, akan mempresentasikan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Soalnya adalah fx sama dengan 5 sin x kali cos x. Maka f aksen x adalah ini kita masukin ke rumus turunan fungsi trigonometrinya. Turunan dari sin adalah cos x, turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Kita turunkan semuanya. Habis itu cos x kalikan dengan cos x menjadi cos kuadrat x. Sin x kalikan dengan min sin x menjadi min sin kuadrat x. Maka kita faktorkan keluar 5-nya dan ini masuk ke dalam rumus sudah terangkap. Jadi jawabannya adalah 5 cos 2x. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafi dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafi dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan matematika peminatan di bab persamaan logaritma. Ya, langsung ke soalnya. Jika 2x tambah 2 sama dengan 12 dikurang 3x, maka nilai log 5x adalah, pembahasannya adalah 2x tambah 2 sama dengan 12 dikurang 3x. Maka 3x-nya dipindah ke sini dan 12-nya ditambah ke sini. Jadi yang plus ini diganti jadi min dan 3 min diganti jadi plus 3. Langsung 2 ditambah 3 sama dengan 5x dan 12 dikurang 2 yaitu 10. Jadi nilai x adalah 10 per 5 sama dengan 2. X-nya udah ketemu, jadi log 5x adalah log 5 kali 2 sama dengan log 10. Jawabannya 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Abdurrahman Salim dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan membahas suatu soal dari bab turunan fungsi trigonometri. Langsung aja. Oke, soalnya adalah
Gradien garis singgung kufra Y sama dengan tan X jika X V per 4 adalah. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah turunkan tan X-nya menjadi second quadrant X. Kemudian X-nya kita ubah jadi V per 4. Nah, kenapa di sini jadi 2? Karena di sini terdapat second quadrant X. Bisa juga ditulis seperti ini. Kemudian yang bahwasannya yang kita tahu V per 4 itu sama dengan 45 derajat. Dan di rumus secant theta sama dengan 1 per cos theta. Theta kita ganti jadi 45 derajat. Jadi 1 per cos 45 derajat dikali 1 cos 45 derajat. Kemudian cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, kenapa bisa jadi kayak gini? Karena 1 per 2 akar 2 sama aja kayak 2 akar 2. Kemudian kenapa berubah jadi kali? Karena yang tadi di bawah dan posisinya juga berubah. Belum berubah gimana, Ustaz? Langsung aja. Kenapa berubah jadi kali? Karena yang tadi dinaikkan ke atas jadi 1 dikali akar 2 per akar 2. Jadi seperti ini. Yang tadi yang akar 2 per 2 akar 2 nya di atas, kita diubah juga jadi ke bawah. Sama yang sebelahnya. Seperti ini. Kemudian langsung kita kaliin aja. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Kenapa di sini jadi 2? Karena akar kok ketemu akar dan dalam akarnya itu sama, kita langsung bisa hilangkan akarnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita bagi 4 bagi 2 hasilnya 2. Sekian dari saya. Ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Fasadida dari kelas 12 MIPA 1. Mau mempresentasikan dan mengerjakan soal turunan pertama fungsi trigonometri. Oke, langsung aja soalnya. Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri dari Y sama dengan 2 plus sin X per 2 min sin X. Maka Y aksen sama dengan... Oke, langsung jawab. Y sama dengan 2 plus sin X per 2 min sin X. Oke, cara pengerjakannya menggunakan rumus Y aksen sama dengan Y aksen X kali HX min GX kali H aksen X per HX kuadrat. Langsung aja. Y aksen sama dengan cos X dikali 2 min sin X dalam kurung dikurang 2 plus sin X dikurangi cos X dibagi 2 min sin X kuadrat. Oke, jadi hasilnya 2 cos X
dikurangi sin X cos X ditambah 2 cos X tambah sin X cos X per 2 min sin X kuadrat. Oke, jadi hasilnya I aksen sama dengan 4 cos X per sin kuadrat X min 2 sin X plus 4. Nah, jadi ini hasilnya. Paham kan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hidayat dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi matematika peminatan dengan bab turunan fungsi trigonometri. Soalnya adalah Y sama dengan X cos X tambah sin X. Maka Y aksen adalah Y sama dengan X cos X ditambah sin X. Y aksennya adalah yang kita kerjain adalah ini dulu. X cos X turunannya adalah cos X plus X. Nah, cos X-nya turunan dari min sin X dan sin X turunan dari cos X. Habis itu cos X ditambah cos X sama dengan 2 cos X dan min X sin X diturunin aja, jadi jawabannya adalah 2 cos X min X sin X. Mungkin ini saja yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifo Busyairi dari kelas 12 IPA. Di sini saya mau ngejelasin salah satu materi dari matematika peminatan, yaitu turunan fungsi trigonometri. Langsung aja ke soalnya. Di sini ada soal gradien garis singgung kurva Y sin dalam kurung 2x tambah V per 6 tutup kurung di X sama dengan V per 3 adalah. Langsung ke penyelesaiannya. Di sini kita tulis dulu soalnya apa. Nah, baru kita turunin dari sin tuh sama dengan cos. Terus kita substitusiin X-nya. Tadi kan X-nya V per 3, kita masukin ke sini. Terus kita cari KPK-nya dari 3 sama 6, yaitu 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus 6 dibagi 6, 1. Dikatasin jadi 1V. Nah, kalau ditotalin jadi 5V per 6. Lanjut. Kan V itu sama dengan 180 derajat. 180 derajat. Kita ubah V-nya ke 180 derajat. Terus 180 derajat bisa dicoret sama 6 jadi 30. Terus kita kaliin 5 sama 30-nya jadi 150 derajat. 2 cos 150 derajat sama dengan min 1/2 akar 3.
Kalau di jadi hasilnya ini kan bisa dicoret, coret, min 1 dikali akar 3 sama dengan min akar 3. Udah. Segitu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Bayu Haji di kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang persamaan eksponen. Presentasi ini hanya berisi contoh soal, jadi kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya. Jika 3 pangkat x kuadrat tambah 2x kurang 2 ditambah 4x ditambah 6pi sama dengan 2 kali 2x tambah 3pi, maka nilai x sama dengan, cara penyelesaiannya kita tulis ulang soalnya lalu 2 yang di sini kita kalikan ke 2x dan ke 3pi. Karena di sini ada angka yang sama 4x tambah 6pi, 4x tambah 6pi. Untuk mempercepat perhitungan kita langsung coret saja 4-4-nya. Yang tersisa cuma 3x. Cuma 3x 3 pangkat x kuadrat tambah 2x kurang 2pi sama dengan 3. Karena angka di sini sama 3 dengan 3, kita bisa menggunakan sifat eksponen. A pangkat 1 sama dengan A. Jadi bisa kita artikan fungsi ini sama dengan 1. Jika udah jadi seperti ini, kita bisa langsung buat persamaan kuadrat dengan memindahkan 1 ke ruas kiri. Bisa kita langsung cari faktor-faktornya. Yang dikali menjadi 3 dan ditambah menjadi negatif 2, hasilnya 3 dengan min 1 plus 3 dengan min 1 sama 0. Penyelesaiannya x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Lutfi Mutakin dari kelas 12 IPA SMA Al-Minhaj. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan materi matematika peminatan di limit fungsi trigonometri. Nah, jadi ini soalnya. Nilai limit x mendekati pi per 2 dan sin 1 per 2x ditambah cos x adalah, bagaimana caranya? Oke, simak penjelasan berikut ini. Limit x mendekati sin 1 per 2x ditambah cos x sama dengan sin 1 per 2 dikali sin 1 per 2 x dikali pi per 2 ditambah cos pi per 2 sama dengan sin pi per 4 ditambah cos pi per 2. Nah, sin pi per 4 adalah sin 45 derajat dan cos pi per 2 adalah cos 90 derajat. Nah, untuk nilai dari sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 2 dan nilai dari cos 90 derajat adalah 0. Maka 1 per 2 ditambah akar 2 1 per 2 akar 2 ditambah 0 sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, ini ada sedikit tips dari saya jika ingin mengetahui nilai suatu x. Misal, x sama dengan pi per 4. Maka bisa dengan cara seperti ini. X sama dengan pi per 4. Pi adalah 180 derajat. Maka x sama dengan 180 derajat dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya akan berpresentasi tentang menjelaskan MTK peminatan. Nah, tentang materinya itu tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Langsung aja kita mulai ke soalnya. Soal gradien garis singgung kurva y sama dengan akar 3 sin x dikurang cos x di titik yang berabsis pi per 6 adalah
Penyelesaian. Mari kita mulai dari sini terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memasukkan pi per 6 ke dalam X ini, mari kita turunkan terlebih dahulu. Nah, hasil dari turunan yang tadi adalah cos X dikurang negatif sin X. Nah, biar lebih gampang, negatif ini saya ubah jadi tambah saja sekalian. Maaf. Nah, setelah dimasukin ini, mari kita ubah ke derajat. Nah, di sini kita sudah cos 30 derajat ditambah sin 30 derajat. Nah, setelah itu mari kita artiin dari cos 30 derajat ditambah sin 30 derajat. Ya ampun, nah, arti dari kedua ini adalah 1/2 akar 3 ditambah 1/2. Dan sebelumnya, nah di sini akar 3 ini mari kita kalikan terlebih dahulu. Hasil dari yang tadi akar 3 dikali akar 3 tadi adalah 3 ini. Nah, mengapa ini bisa 3/2? Karena dari 3 ini nih, kita kaliin aja nih, kali sama satunya. Jadi kita tinggal ditambah dari 4, jawabannya 4/2. Nah, jawabannya adalah adalah 2. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Abdurrahman Abdul Hamid. Ingin mempresentasikan peminatan, matematika peminatan dengan materi polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu terdiri atas beberapa suku dan memuat suatu variabel. Secara umum, polinomial dalam X dan derajat X dapat dituliskan sebagai berikut. Ini adalah secara umum polinomial. Dengan AN min 1, AN min 2, dan seterusnya A2, A1 bilangan real dengan AN tidak sama dengan 0 dan merupakan koefisien polinomial. Dan inilah struktur dari persamaan polinomial. Polinomial merupakan persamaan yang terdiri dari derajat atau kuadrat yang merupakan bentuk aljabar polinomial adalah ini derajat yang tertinggi yaitu 6 dan harus bilangan real.
Nah, dikatakan bukan persamaan polinomial adalah jika kuadratnya itu angka negatif. Contoh seperti ini. Ini sama dengan 2x negatif 1. Ini merupakan bukan bentuk polinomial. Dan tan ini terdiri dari termasuk ada x-nya. Dia tidak termasuk polinomial. Dan ini juga tidak boleh negatif. Dan ini juga tidak boleh ada variabel. Nah. Dan inilah adalah hasil dari pembagian X pangkat 2 plus 4. Dan ini hasilnya yang dinamakan dengan sisa bagi. Dan ini dinamakan hasil bagi. Dan ini pembagi. Sisa pembagi PX sama dengan X pangkat 3 plus AX pangkat 2 plus 4X plus 2B plus 1 oleh X pangkat 2 plus 4 adalah B min 3A, yang dimana 2B min 4E plus 1 sama dengan B min 3A, dan hasilnya adalah B min A plus 1 sama dengan 0, atau B min A sama dengan 1, atau min B plus A sama dengan 1. Ini dikalikan min semuanya. Dan yang hasil tadi persamaan pertama itu dieliminasi dari persamaan kedua. A plus 2B sama dengan B sama dengan 4, A min B sama dengan 1. Lalu disubstitusikan. A sama dengan 2. Dan dari soal yang ditanya adalah A pangkat 2 plus B sama dengan 5. Menjadi B A sama dengan 2, jadi 2 pangkat 2 plus B yaitu 1 sama dengan 5. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Arkan Yuka dari kelas 12 MIPA, ingin mempraktikkan matematika minat dari bab limit trigonometri. Langsung saja. Itu soalnya limit X mendekati X per 4 X cos 2X per cos X min sin X. Mari kita jawab. Nah, untuk jawabannya, limit X mendekati pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Jawabannya langsung diubah identitas trigonometria jadi cos akar pangkat 2 X min sin akar pangkat 2 X per cos X min sin X. Nah, lalu difaktorkan menjadi seperti ini. Cos X tambah sin X dalam kurung cos X min sin X per cos X min sin X. Nah, ini dapat dari mana? Ini dicoret jadi sini cos X tambah sin X. Nah, langsung sini
cos pi per 4 tambah sin pi per 4. Pi per 4 itu sama dengan cos 45 derajat tambah sin 45 derajat. Nah, hasilnya 1/2 akar pangkat 2 sama dengan akar pangkat per 2. Sudah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.